Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya. Untuk Libra, happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Apa namanya retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Libra, kita lihat ya apa yang terjadi pada Libra di bulan Oktober. Apa yang Libra perlu ketahui? Tema energi Libra di bulan Oktober 2025. Again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tema energi Libra di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja please. Dua. Jupiter kebalik. Palas kebalik. Lilith. Black Moon Lilith. Jupiter kebalik artinya Jupiter di Cancer. Ya, Jupiter di Cancer. Tema kalian kali ini di bulan Oktober ini mungkin kalian masih berada di zona nyaman. Karena dia posisinya kebalik. Bukannya gini. Bukannya tegak gini. Ya. Karena Jupiter itu memang nge-challenge kita, ya, nge-challenge kita untuk meninggalkan zona nyaman, melampaui batasan-batasan kita sendiri, gitu. Nah, dengan Jupiter di Cancer buat Libra, ini entah itu tentang status, ini general reading ya. Jadi kalau kalian butuh private atau personal reading, dicek di box description gue, itu ada
Ada link ke WA gue, bas gue aja, oke. Nah, karena energi Jupiter itu di Cancer ya, yang sangat secara emosional akan membikin kalian overwhelming. Untuk beberapa dari kalian itu tentang status kalian, entah itu kerjaan, entah itu pernikahan, entah itu whatever, ya. Bisa status, beberapa dari kalian ini tentang karir, beberapa dari kalian ini tentang, apa namanya, long term vision ya, visi jangka panjang kalian sendiri. Jadi kalian masih berada di zona nyaman atau kalian masih menjaga batasan-batasan itu dengan energi Jupiter yang kebalik, oke. Nah, dengan energi Pallas kebalik, karena kalian masih menjaga batasan-batasan itu, Pallas ini artinya adalah, wisdom ya, kebijaksanaan kalian sendiri. Itu kalian nggak dapatkan, karena kalian masih di comfort zone, ya zona nyaman kalian. Dan dengan, energinya Black Moon Lilith, ya Lilith ini ada di Scorpio, ya ada di Scorpio saat ini. Dan buat Libra, ini tentang value kalian, apa yang menjadi prioritas buat kalian, apa yang paling berharga buat kalian, dan, apa yang kalian selalu pendam secara emosional. Karena Black Moon Lilith itu mewakili the dark side of our emotion, maksudnya apa? Sisi gelap dari sisi emosional kita sendiri yang biasanya kita sering pendam atau ignore atau abaikan gitu, karena nggak sesuai dengan norma-norma atau, sosial gitu. Kalau kita ngikutin atau mendengarkan yang sisi lilithnya kita tuh gitu, kita seakan-akan apa namanya, memberontak gitu, di luar norma-norma society gitu ya. Jadi kita lebih punya kecenderungan untuk mengabaikan atau memendam gitu. Nah, di bulan Oktober ini ya, itu ada energi yang namanya Merkuri ya, Merkuri itu komunikasi ya, dan Mars itu aksi, action ya, yang akan berkonjungsi dengan si Lilith ya. Apa tuh? Itu dua-dua planet itu akan bersanding gitu, akan membuat kalian mungkin, bertindak atau mengekspresikan diri, mencoba apa namanya, untuk mendengarkan lebih tentang diri kalian sendiri yang selama ini kalian abaikan, ya. Di situ ini challenge-nya tadi, kalian untuk melampaui zona nyaman kalian, ya. Sehingga kalian akan mendapatkan wisdom-nya, kurang lebih gitu. Oke, lanjut ke tarot. Ini gue pakai ini ya, Cosmic Magic Oracle. Oke. Lanjut ke tarotnya aja. Apa yang Libra perlu ketahui di bulan Oktober 2025? Apa yang terjadi pada Libra di 2025 bulan Oktober? Ya, sama sih. It's apa nih? Justice. Energi Libra sendiri. Uts. Nah, 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 nah. That's too much. Energi Libra sendiri. Oke. The Hermit kebalik sebagai challenge atau obstacles atau rintangan. Fondasinya kalian dapat Seven of Cups. Yang sudah lewat Ace of Swords. Fokus kalian Hangman. Oke. Dan near future yang akan datang Queen of Cups. Alam bawah sadar kalian Six of Cups. Oke.
Saat ini kalian mencoba untuk menjaga keseimbangan dalam diri kalian dengan energinya Justice, ya, dengan energi Justice, yang mana itu energi kalian sendiri. Kalian mencoba menjaga keharmonisan dari dalam bahkan juga di luar gitu ya, menjaga keharmonisan dan, untuk menjadi yang fair, adil lah, apalah gitu kan. Untuk beberapa dari kalian, kalian ingin menuntut keadilan, ya, karena energi Justice ini juga energi si pengacara, ya. Mungkin ada yang, mmm, berurusan dengan pengacara, challenge-nya adalah dengan energinya si The Hermit yang kebalik ini ya, ini energi Virgo ya, energi Virgo. Energi Virgo tuh bicara tentang energi Virgo kan kita baru ngelewatin solar eclipse di Virgo ya, gerhana matahari di Virgo, yang mana South Node-nya itu ada di Virgo. Artinya South Node itu lebih ke karma dan, buat Libra energi Virgo itu ada di rumah kedua yang mana sifatnya materi ya, atau nilai, atau value. Ya, apa yang berharga buat kalian, gitu. Yang mungkin kalian challenge-nya adalah kalian harus kehilangan itu, materi, sifatnya materi atau yang bernilai buat kalian, itu challenge-nya. Keluar dari, eee, habit kalian sendiri, ya. Atau beberapa dari kalian ini sesimpel challenge-nya adalah keluar dari keheningan kalian ya, karena hermit itu energinya adalah keheningan atau kontemplasi, ya. Nggak mengurung diri, nggak mengisolasi lagi diri kalian, jadi challenge-nya adalah bersosialisasilah gitu, ya. Jangan ngunci diri gitu. Fondasi kalian Seven of Cups. Seven of Cups ini energinya Scorpio. Wait 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 wait. Sorry, maaf. Energi Virgo itu di rumah ke-12 buat Libra. Yang rumah kedua tuh Scorpio. Cih, sorry, kebalik gue. Artinya buat Libra itu ada di rumah ke-12, tentang karma itu sendiri, energi Virgo tentang karma itu sendiri, tentang alam bawah sadar kalian ya. Challenge-nya kalian untuk keluar dari situ, gitu. Keluar dari hal-hal yang sifatnya, eee, memang sulit untuk kita mengerti, gitu. Karena rumah ke-12 itu tentang spiritual itu sendiri, tentang hal-hal yang memang di luar kemampuan kita bernalar, gitu kan. Tentang karma, ya kan, tentang kegelapan lah, gitu. Jadi challenge-nya kalian untuk, keluar dari itu, keluar dan hadapi maksudnya, oke. Nah, ini baru energi ya Scorpio. Ini energi Scorpio yang mana tentang pilihan. Seven of Cups itu tentang pilihan. Pilihan-pilihan apa yang kalian miliki ya, untuk menghasilkan uang, untuk materi gitu, untuk sifatnya materi, untuk rumah kedua tuh sifatnya materi ya. Jadi apa yang kalian akan lakukan? Kalian akan membangun apa nih gitu, investasi yang seperti apa nih gitu, contoh ya. Jadi gue cuma mau ngingetin dengan energi Seven of Cups ini dengan banyak pilihan, kalian kalau mungkin sekarang mungkin merasa bingung ya kalian mau ngapain ya, kalian mau invest kemana nih, mau bisnis apa nih gitu ya. Biasanya nih ya kalau dengan energi Seven of Cups, dengan banyaknya pilihan itu, kita itu dengan mudah ke-distract maksudnya teralihkan dari diri kita sendiri. Karena pilihan-pilihan yang kita bisa lihat, yang ditawarkan datang ke kita, itu memang mudah untuk dilihat. Tapi biasanya pilihan-pilihan itu nggak sesuai dengan sejatinya kita gitu loh. Seringnya nih kalau gue, menurut pengalaman gue sendiri ya, seringnya itu dengan apa namanya, pilihan-pilihan itu nggak ada yang mewakili bener-bener apa yang gue mau, gitu. Jadi ada keraguan-raguan selalu tuh untuk memilih, gitu.
emang lebih mudah untuk memilih dari pilihan yang ada gitu daripada daripada kita harus menciptakan sendiri, ya nggak? Ya itu aja sih, cuman untuk ngingetin itu aja, ya kan ini kalau kalian emang lagi bingung, gue cuma mau ngingetin, kadang pilihan-pilihan itu hanya ngedistract kita dari diri kita sendiri yang sebenarnya, gitu. Yang sudah lewat, kalian sudah ngambil keputusan kok dengan energinya Ace of Swords gitu, kalian udah mengambil keputusan. I don't know what's all about, gue nggak tahu itu apa, ya ini general reading, tapi yang jelas, tentang apa yang kalian ya, ini tentang justice ya, untuk beberapa kalian ya tentang istilahnya kalian menuntut keadilan, kalian kontak ke pengacara, apapun itu deh. Fokus kalian sekarang ada di Hangman, kalian dapat Hangman, ini energi Pisces. Ini masalah, apa namanya, masih ada ketergantungan ya. Hangman itu gantung, sesuatu yang berakhir tapi atau sesuatu yang ingin berakhir gitu, atau ada delay, ya. Hangman itu masih ada ketergantungan, masih ada yang digantung, sifatnya kayak gitu dan ini energi Pisces buat Libra, itu ada di rumah ke-6 yaitu tentang kesehari-harian kalian, daily routinities maksudnya rutinitas kalian. Bisa ini juga tentang pekerjaan, ini juga tentang bagaimana kalian melayani orang lain, ini juga beberapa dari kalian nih tentang kesehatan, ya. Jadi kesehatan fisik dan mental ya di sini. Dan di energinya Pisces itu kan ada Saturnus, ya yang di 29 derajat yang critical point ya, lagi kritis-kritisnya tuh. Nah, nanti tanggal 22 Oktober, Neptunus yang lagi retrograde itu juga masuk kembali lagi ke Pisces, meninggalkan Aries. Nah, bersamaan dengan matahari yang masuk ke Scorpio. Jadi ini kenapa kalian dapat ini? Ini energinya Scorpio, ini energinya Pisces, ya. Neptunus itu kan mewakili energi visi, ya, mimpi, imajinasi, ya. Tapi karena energinya Neptunus ini lagi retrograde, ya, itu hal yang bagus, hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau si Neptunus ini lagi, nggak lagi retrograde, kalau Neptunus ini lagi nggak retrograde, kita punya tendensi untuk melihat segala sesuatunya dengan kacamata berwarna. Tapi di saat Neptunus lagi retrograde, kita bisa melihat segala hal, bahkan idealisme kita sendiri, visi kita sendiri dengan kacamata yang lebih transparan, gitu loh. Apakah visi dan mimpi kita ini cukup realistis? Gitu loh. Dan dengan energinya Saturnus yang juga ada di Pisces itu, jadi bagaimana kita lebih grounded dalam merealisasikan mimpi dan visi kita. Nah, dengan pilihan-pilihan, dengan segala hal yang ada, ini kan energi si Scorpio ini ya, dengan matahari dari Scorpio. Buat kalian, kalian akan dapat pencerahan juga tuh tentang bagaimana kalian ingin menginvestasikan contoh. Bagaimana kalian ingin mengusahakan gitu kan, materi itu, gitu. Oke. Nah, near future kalian dapat Queen of Cups. Nah, kan emang nih bulan Oktober nih sangat-sangat, elemen water ya, elemen air. Nah, Queen of Cups ini energi Cancer, ya. Ini mungkin juga beberapa dari kalian, kalian ini bersangkutan dengan seorang ibu karena Queen of Cups itu biasanya mewakili energi seorang ibu, ya, atau kalian sendiri adalah ibu itu, ya kan. Dan, untuk Libra, ini energi Cancer itu di mana? Di karir, di rumah ke-10. Karir, status, ya, reputasi, sama visi jangka panjang. Kalian ingin mencoba lebih mengerti secara emosional ya. Dan lagi-lagi di energi Cancer ada energi si Jupiter, nggak perlu gue ulangin lagi ya. Bagaimana kalian
apa namanya, mele melampaui batasan-batasan kalian, ya, dan lebih memperhatikan sisi emosional kalian sendiri, oke. Alam bawah sadar kalian dapat apa, Six of Cups, ini energi Scorpio lagi. Alam bawah sadar kalian tuh lebih seperti, bernostalgia, mengingat bagaimana kalian selama ini, menilai ya atau menginvestasikan menggunakan materi kalian sendiri ya, memanfaatkan resources kalian sendiri ya, itu sih. Langsung aja kita ke Astro Dice. Astro Dice ya. Apa sih dadu astro, dadu astrologi ya. Ini saran dan petunjuk untuk Libra lakukan di bulan Oktober. Saran dan petunjuk untuk Libra lakukan di bulan Oktober. Iya, sorry jatuh. The Sun, rumah nomor 3 dan ini energinya Virgo. Oke. The Sun saat ini di awal bulan ada di Libra. Jadi bicara tentang Libra, bicara tentang kalian dong, ya nggak? Bicara tentang kalian, itu adalah di rumah pertama. Reputasi atau konsep tentang diri kalian yang kalian ingin tampilkan selama ini tuh bagaimana? Masih sesuai dan selaras nggak dengan diri kalian saat ini? Oke. Adakah kebenaran lain selama kalian, berproses? Ya, karena maksud gue berproses di sini adalah perjalanan hidup kalian sendiri gitu loh. Setiap orang punya ritme yang berbeda, walaupun kalian sama-sama Libra, ya gua ngomong secara general, ya kan. Pasti punya ritme yang berbeda kan. Karena bicara tentang rumah ketiga, itu adalah habit atau mindset ya, mindset kalian. Pola pikir kalian atau bagaimana kalian berpersepsi ya, semua pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan bagaimana kalian berkomunikasi ya. Itu menjadi kebiasaan kan. Nah, mungkin kalian akan dapat pencerahan tentang itu gitu. Kebiasaan-kebiasaan berpikir dan menilai yang bagaimana dan komunikasi yang bagaimana. Atau kalian selama ini selalu mencoba menyenangkan orang lain daripada fokus pada diri kalian, ya kan? Karena bicara tentang kebiasaan itu sendiri ya, ini dengan energi Virgo nih, ya. Virgo ini kan ada di rumah ke-12 buat kalian ya. Rumah ke-12 juga alam bawah sadar kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini menjadi itu terprogram di alam bawah sadar kita. Nah, jadilah nih keluar nih energi Virgo. Kalau kita nggak sadari, kenali betul alam bawah sadar kita, itu akan terus kita manifestasikan dalam keseharian kita. Gitu loh. Jadi kebenaran apa nih? Gitu loh. Tentang bagaimana kalian menggunakan. Kalau bicara langsung masuk ke matahari, masuk ke Scorpio di pertengahan bulan ya. Buat Libra itu bagaimana? Kebenaran apa yang kalian ingin manifestasikan? Perubahan seperti apa untuk masalah materi buat kalian? Atau yang bernilai buat kalian? Kebenarannya seperti apa? Itu kalian juga harus bisa mengenal alam bawah sadar kalian sendiri. Karena kan kita tidak memanifestasikan sesuatu tuh bukan, apa yang kita inginkan biasanya nggak terjadi gitu loh. Kenapa? Karena yang terjadi biasanya yang alam bawah sadar kita sudah terprogram gitu loh. Jadi dengan menyadari alam bawah sadar kita juga bisa mengubah apapun ya kan. Dengan ngasih input ke alam bawah sadar kita yang berbeda gitu. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, komen, dan share.